Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Dari Azaki, Naufal Akmal Paujan, Lasmana, Pauji Hidayat, dan Dimas. Di sini kami akan mempresentasikan tentang baja. Pemateri pertama yaitu Saudara Pauji Hidayat, dipersilahkan. Apa itu, Pak? Apa itu baja? Baja adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur penguat. Pengaruh utama kandungan karbon di dalam baja adalah pada kekuatan, kekerasan, dan sifat mudah dibentuk. Perbedaan baja dan besi. Perbedaan lain kalau sebagai perbedaan dengan baja adalah kekuatannya. Kekuatan material baja lebih besar dibandingkan besi, begitu pula dengan tingkat kebulatannya. Bahkan kekuatan material baja ini bisa mencapai 1000 kali lebih kuat dibandingkan dengan material besi murni. Namun daya rendam baja kecil dibanding dengan material besi. Macam-macam baja. Macam-macam baja akan disampaikan oleh Saudara Naufal. Macam-macam baja. Yang pertama ada baja wide flank. Baja jenis ini merupakan jenis baja yang paling sering digunakan dalam dunia konstruksi. Yang kedua, baja kanal U. Hampir sama dengan jenis baja wide flank, baja kanal U. Ini juga bisa digunakan dalam konstruksi kolom jembatan. Meskipun sangat jarang digunakan karena lebih mudah mengalami lekukan. Yang ketiga, baja CNP atau lip channel. Jenis baja CNP ini paling sering digunakan dalam konstruksi yang lebih rumit. Antara lain untuk balok dudukan penutup, grids atau elemen yang digunakan untuk pegangan penutup dinding, dan konstruksi lainnya. Yang keempat, baja Habim. Biasa digunakan dalam konstruksi kolom jembatan, tiang pancang, kanopi, dan berbagai jenis konstruksi lainnya. Yang kelima, jenis baja siku. Jenis baja ini memiliki dua macam, yakni baja siku biasa dan siku berlubang. Selanjutnya, steel pipe. Jenis baja yang satu ini biasa digunakan untuk konstruksi bridging, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dan yang terakhir, baja T-beam atau hot roll. Jenis baja T-beam ini memang dikhususkan untuk sebuah konstruksi yang membutuhkan kekuatan bahan bangunan. Baja T-beam ini memiliki sebuah struktur berupa load bearing logam yang berbentuk seperti huruf T. Sekian dari saya. Selanjutnya kandungan baja yang akan disampaikan oleh Lesmana. Kandungan pada baja. Baja adalah logam campuran antara besi dengan karbon. Baja memiliki kandungan karbon antara 0,2 sampai 3%.
Logam campuran dengan karbon kurang dari 0,2% disebut rogue iron. Jika lebih dari 3% disebut cast iron atau besi cor. Aturan umum ini banyak berubah. Beberapa jenis pada baja seperti H1 memiliki kandungan karbon hanya 0,15% atau ZDP 189 yang memiliki karbon 3% dan CPM Rex 121 yang karbonnya mencapai 3,4%. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur lain, berbagai kualitas baja dapat dihasilkan. Proses pembuatan baja semakin efisien sejak ditemukannya proses Bessemer pada abad 17. Baja diproduksi hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Baja diproduksi di tempat yang dikenal smelter. Selanjutnya, uraian material pembentuk baja yang akan dibacakan oleh Saudara Dimas. Baik, dari uraian-uraian tersebut dibagi menjadi 10. Yang pertama, karbon. Karbon merupakan unsur penting dalam proses pembuatan. Salah satunya dikarenakan pada temperatur tinggi karbon menghasilkan karbida, logam, dan tungsten karbida. Yang kedua yaitu koromium. Koromium merupakan logam tahan korosi atau karet dan dapat menjadi mengkilat. Koromium biasanya digunakan sebagai pelapis logam dan perhiasan. Contohnya emas. Yang dilapisi dengan koromium bisa disebut sebagai emas putih. Next. Yang ketiga yaitu mangan. Mangan secara default pada baja karbon polos sengaja dibubuhkan agar terjadi oksidasi serta untuk mengikat sulfur belerang hingga 0,8%. Next. Yang keempat yaitu molybdenum. Molybdenum merupakan unsur logam transisi berwarna putih, perak, dan lebih lunak dibanding tungsten. Next. Yang kelima yaitu nikel. Nikel merupakan salah satu unsur logam lembek saat baru ditambang dan salah satu konduktor panas yang baik. Nikel dan krom yang ditambahkan pada besi berkontribusi pada karet karena dapat mengurangi oksidasi. Next. Yang ketujuh di sini yaitu fosfor. Fosfor dapat membuat besi mudah mencair dan bertambah getas. Penambahan fosfor pada baja dengan kuantitas yang terlalu banyak menyebabkan besi kehilangan kekerasan dan sulit dikerjakan. Fosfor merupakan unsur yang dapat berpendar meskipun sumber pengoksitasinya telah disingkirkan. Fosfor. Next. Selanjutnya yaitu silikon. Silikon merupakan unsur non-logam metaloid tetravalensi dan ukuran reaktif di bidang karbon. Dari segi massa, silikon merupakan elemen terbanyak ke-8 di alam semesta. Namun, demikian jarak ditemukan dalam bentuk murni. Silikon banyak ditemukan di debu, pasir, planetoid dalam bentuk silikon
di lokasi dioksida atau silika. Lebih dari 90% kerak bumi terdiri dari mineral silikat menjadi silikon sebagai unsur kedua yang melimpah di karet bumi setelah oksigen. Next. Selanjutnya yaitu sulfa atau belerang. Belerang atau sulfa adalah unsur kimia non-logam berwarna kuning yang tidak besar, berasa. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral sulfida dan sulfa. Belerang ditemukan pula pada 2 asam amino di dalam tubuh. Belerang digunakan sebagai bubuk mesiu, bisa juga korek api, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu tungsten. Tungsten yang dikenal juga sebagai wolfram merupakan logam ringan berwarna abu-abu yang cukup lunak untuk dipotong dengan gaji besi atau cukup elastis untuk ditarik bisa menjadi kawat. Yang selanjutnya yaitu vanadium. Vanadium merupakan salah satu bahan adiktif pada baja. Baja bervanadium dengan aluminium dan titanium digunakan pada mesin jet dan rangka pesawat. Next. Jenis ikatan. Jenis ikatan pada baja yaitu termasuk pada ikatan ion. Karena terjadi serah terima elektron dari atom yang kelebihan elektron ke atom yang kekurangan elektron. Rumus molekul dari baja yaitu Fe3P sama dengan 3Fe tambah P. Struktur Lewis. Fe memiliki 2 valensi dan P adalah golongan 5. Di sini adalah Fe bermuatan logam yang kelebihan elektron. Sehingga dia di sini memerlukan unsur P yang belum stabil supaya menstabilkan baja tersebut. Wujud zat pada baja adalah padat dikarenakan bentuknya tetap mempunyai gaya tarik antara partikel yang sangat kuat. Barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Putri Anissa dari kelompok 2 izin bertanya. Kenapa baja termasuk ke dalam ikatan ionik? Kemukakan alasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hera, izin menjawab. Karena pada Fe3P terjadi serah terima elektron dari atom yang kelebihan elektron ke atom yang kekurangan elektron. Jadi di sini Fe yang bermuatan kelebihan elektron dan P kekurangan elektron. Maka terjadilah transfer elektron dari Fe kepada P. Bisa dipahami? Bisa. Yang lainnya barangkali. Jika tidak ada, dicukupkan sekian. Terima kasih. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording ya.